Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa dalam perenungan malam hari ini. Kita mengangkat satu nyanyian dari Kidung Jemaat 402, bait yang pertama, Ku perlukan juru selamat. Ku perlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Firman Tuhan yang akan kita baca malam hari ini, saya pilih dari kitab 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Namun sebelum kita membaca, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami dalam ibadah malam hari ini. Firman-Mu kami rindukan, dan biarlah Roh Kudus menolong dan menopang kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika wabah COVID-19 mulai melanda dunia termasuk kita di Indonesia, maka mulailah slogan stay at home viral. Seruan ini bermaksud supaya kita tinggal diam di rumah, tenang di rumah. Namun pertanyaannya, apakah ketika kita di rumah, kita tinggal di rumah, kita benar-benar tenang? Ternyata tidak, saudara-saudara. Pada saat saya mencoba duduk diam, tenang di rumah, ada saja orang yang harus saya jumpai. Ada saja hal yang harus saya kerjakan dan lain sebagainya. Semua itu menyita waktu. Jadi sekalipun saya di rumah, tapi pikiran saya tetap ada di gereja. Pikiran saya selalu ada di jemaat-jemaat Tuhan. Dan saya bersyukur beberapa rekan majelis menjadi rekan sepelayanan yang betul-betul tulus memberi waktu untuk umat Tuhan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Saudara, wabah COVID-19 ini entah kapan berakhir. Namun waktu hidup kita akan terus berjalan dan dia pasti akan berakhir. Entah waktu hidup kita berakhir di masa COVID-19 ini, ataukah pasca COVID-19, atau kelak ketika Yesus Kristus datang kembali. Maka pertanyaan yang mesti kita renungkan adalah, apa yang saya sebagai orang Kristen harus saya lakukan dalam waktu yang singkat ini? Dan Petrus menasihatkan agar jemaat dan para pemimpin jemaat mengisi waktu yang ada menurut kehendak Allah. Kalau begitu, apa yang mau Tuhan kita mengerti dari firman Tuhan malam hari ini? Supaya waktu yang ada tidak kita isi dengan hal yang tidak penting. Tuhan katakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ternyata saudara, Tuhan ingatkan kita, bahwa sekalipun kita mengalami dampak wabah COVID-19, Tuhan bilang, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Dalam melaksanakan anjuran pemerintah untuk stay at home, banyak hal tentu yang sudah kita persiapkan. Banyak hal yang sudah kita kerjakan, tapi hati-hati saudara. Jangan sampai yang kita lakukan itu bukanlah hal yang penting. Menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk bermain games misalnya. Menghabiskan beberapa simpanan kita hanya untuk diri kita sendiri misalnya. Sehingga kita tidak lagi peka dengan kondisi tetangga kita. Orang-orang yang ada di luar rumah kita. Dan lain sebagainya. Karena itu supaya kita tidak membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna, pikirkan dua hal ini. Pertama, mana kegiatan penting dan mana kegiatan yang mendesak. Yang penting harus lebih diutamakan ketimbang yang urgen. Karena yang urgen belum tentu penting. Dan kegiatan yang penting dalam kondisi saat ini adalah firman Tuhan bilang, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Dalam situasi seperti inilah Bapak Ibu, kasih yang saling menguatkan satu dengan yang lain akan membawa kita keluar dari krisis kemanusiaan global ini. Dalam terang iman dan pengharapan seperti inilah kita berbelas kasih yang melampaui batas-batas ikatan primordial suku, agama, ideologi, dan status sosial kita. Selain itu, sikap ini akan mendorong kita untuk senantiasa melakukan evaluasi atas keinginan kita, kebutuhan kita, persepsi dan komitmen diri kita yang terkait strategi mempertahankan hidup
di tengah-tengah tantangan yang mematikan seperti kondisi hidup saat ini? Benarkah keinginan kita ini adalah penting? Atau jangan-jangan ini hanya sebuah kebutuhan mendesak tapi tidak penting? Misalnya, saya ingin beli beras, itu mendesak tapi tidak penting. Sebab ternyata beras yang ada di rumah itu masih cukup untuk makan beberapa minggu, bahkan beberapa bulan ke depan. Tapi kita rasa mendesak, padahal belum tentu terlalu penting. Yang penting beli beras dan kita bantu tetangga yang saat ini mungkin suaminya atau kepala keluarganya yang adalah seorang buruh harian, namun karena dampak COVID-19 ya lalu kehilangan pekerjaan atau ia tidak lagi bekerja. Kedua, ingatlah apa tujuan hidup kita di dunia ini, yaitu untuk melayani. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kan itu saudara, apapun situasi yang kita alami di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, tidak mesti menjadi alasan bagi kita untuk tidak peduli kepada pelayanan kepada orang lain. Lalu apa artinya? Ya, kasih menutupi banyak dosa. Artinya ketika kita bertindak dengan penuh ketulusan, kesungguh-sungguhan melakukan kasih, termasuk kepada orang yang pernah melukai dan menyakiti hati kita, maka kasih tidak akan membuat kita mengingat-ingat lagi perbuatan kejahatan orang itu kepada diri kita. Yang ada, kita murni hanya mau mengasihi dia. Kita mau menolong dia. Sebab itu juga yang Allah buat pada diri kita. Kasih Tuhan itu menutupi segala macam dosa kita, ketidaksempurnaan kita di hadapan dia. Harta, status, dan kekuasaan yang kita miliki tidak akan berarti apa-apa dalam kerajaan Tuhan. Dia menjadi berarti jika kita pakai untuk memuliakan dan memanusiakan orang lain. Karena itu saudara, gunakan waktu dan talentamu untuk hal-hal yang akan berpengaruh untuk kehidupan kekal. Dan Anda sebagai pelayan Tuhan di gerejanya, entah Anda sebagai hamba Tuhan, Anda pendeta, Anda gembala sidang, pastor, penatua diaken, entah Anda sebagai pengurus EG, dengar ini baik-baik. Gembalakanlah kawanan domba Allah dan layanilah mereka. Jangan hanya pada waktu suka kita bersemangat dan berkata, saya rindu melayanimu Tuhan. Tetapi pada waktu duka, pada waktu susah, kita mengalami kelesuhan hidup. Bahkan cenderung lari meninggalkan mereka karena takut dan putus asa. Firman Tuhan berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Itulah yang terpenting sekarang yang mesti kita kerjakan. Waktunya kapan? Mulai sekarang, sejak Anda mendengar firman ini diberitakan kepadamu dan juga kepada aku. Amin. Kita mengangkat satu nyanyian dengan melakukan Gedung Jemaat 402 bait yang kedua, Ku Perlukan Juru Selamat. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tentram. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami percaya Tuhan, kami hanya memiliki ketenteraman ketika kami berada di dalam kasih, karunia, dan anugerah Bapa. Karena itu Tuhan, biarlah kasih ini menguatkan kami, supaya kami boleh mewujudkan kasih itu di tengah-tengah kondisi hidup yang pahit sekalipun, bahkan di tengah-tengah kondisi hidup seperti wabah COVID-19 menyerang kehidupan kami. Buat kami Tuhan, membuat orang lain pun mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu supaya dimanapun kami berada, kami tetap menjadi garam dan terang dunia. Dimuliakanlah nama-Mu Bapa kini dan sepanjang masa. Dan biarlah malam hari ini kami menutup hari ini dengan penuh syukur, sebab hari ini pun kasih Tuhan tetap menaungi dan menyertai kehidupan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.